Ada satu jalan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu perkaranya diambil alih oleh KPK, bisa jauh lebih objektif dan independen. Oleh karena itu, kita tunggu keberanian KPK untuk mengambil alih perkara FA ini. Dugaan korupsi yang menyeret bekas Jampitsus Febri Adriansyah memasuki babak baru. Setelah perkara ini dilimpahkan dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung, polemik justru belum mereda. Sejumlah kalangan mempertanyakan independensi penanganan kasus dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengambil alih penyidikan. Lantas bagaimana tanggapan Ketua KPK atas desakan tersebut? Dan mengapa muncul kekhawatiran akan 3 skenario yang bisa terjadi jika kasus ini tetap ditangani Kejaksaan Agung? Kita bahas. Kalau dini ya, gitu kan masih berproses di Kejaksaan Agung, gitu. Prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak yang dilakukan masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen dan lain-lain. Baru proses awal. Jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Tapi ada kemungkinan kan Pak? Ya kalau supervisi kan memang sudah ada ketentuan, ada pasal 6 yang mengatur tentang kewenangan koordinasi dan supervisi. Nah nanti sambil kita tindak lanjuti, meskipun secara permintaan secara lisan sudah disampaikan, nanti kan pasti ada permintaan juga secara tertulis dan akan dibahas sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Pimpinan menentukan untuk proses selanjutnya. Berarti ada kemungkinan kalau nanti di Kejagung nggak jalan, KPK yang ambil alih. Ada yang Ya jangan nandekan dulu lah, lihat saja prosesnya. Tapi komunikasi formal secara resmi antar kelembagaan sudah mulai berjalan belum? Ya sudah mulai jalan. Gitu. Masuk komunikasi Bapak dengan Pak Jaksa Agung? Tadi kan sebelahan saya sama beliau duduknya. Ketua KPK Setio Budianto berpandangan langkah pengambil alihan perkara masih terlalu dini. Menurutnya penanganan kasus yang menyeret Febri masih berada pada tahap awal di Kejaksaan Agung. Setio juga enggan berspekulasi mengenai kemungkinan KPK mengambil alih perkara tersebut apabila nantinya penanganannya mandek. Untuk saat ini KPK memilih mengedepankan fungsi koordinasi dan supervisi sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang KPK. Terkait supervisi, Setio mengatakan KPK akan menindaklanjutinya sesuai prosedur operasi standar setelah menerima permintaan secara tertulis. Meski komunikasi dengan Kejaksaan Agung sudah berjalan, keputusan tetap akan dibahas dalam rapat pimpinan. Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Zainur Rohman menilai kewenangan supervisi KPK sangat terbatas dan ada 2 alasan kuat agar KPK segera mengambil alih kasus Febri dari Kejagung. Supervisi itu sangat-sangat terbatas. Supervisi itu kewenangannya adalah pengawasan, penelitian, dan penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dalam pemberantasan korupsi. Jadi tugasnya tidak bisa misalnya memastikan bahwa prosesnya itu benar-benar misalnya independen atau objektif. Untuk bisa benar-benar memastikan, satu-satunya jalan adalah dengan mengambil alih. Alasan pengambil alih yang menurut saya sangat kuat, yaitu karena pelimpahan di tengah jalan di tahap penyidikan dari penyidik Polri ke KPK kepada kejaksaan itu tidak memiliki dasar hukum sehingga membuka celah pelanggaran hukum. Dan yang kedua adalah tingginya potensi konflik kepentingan ketika perkara ini ditangani sendiri oleh institusi kejaksaan. Sebelumnya desakan agar KPK mengambil alih kasus Febri juga disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Ia menilai pelimpahan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan Agung bertentangan dengan hukum acara pidana karena tidak mengenal mekanisme pengalihan penyidikan antar lembaga meskipun Polri dan Kejaksaan sama-sama memiliki kewenangan sebagai penyidik. Berdasarkan kejanggalan prosedur tersebut, Mahfud mengemukakan 3 kemungkinan skenario. Pertama, Febri Adriansyah berpeluang memenangkan pra-peradilan karena ditetapkan sebagai tersangka tanpa lebih dahulu diperiksa oleh penyidik Polri. Skenario kedua adalah munculnya dugaan bahwa penanganan perkara sengaja dilokalisasi sehingga tidak berkembang kepada pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus ini. Menurut pandangan tersebut, jika ruang lingkup penyidikan dibatasi hanya pada individu tertentu, maka peluang untuk mengungkap fakta yang lebih luas akan semakin kecil. Padahal penegakan hukum seharusnya tidak berhenti pada satu nama atau pelaku utama semata. Penyidikan perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa secara utuh, termasuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila didukung oleh alat bukti yang sah. Skenario ketiga adalah kemungkinan perkara dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan penanganan, yang menyebut kondisi tersebut dapat menyerupai penerapan taktik di Pawn Ring, yakni ketika sebuah perkara tidak lagi bergerak secara signifikan hingga
pada akhirnya tidak menjadi prioritas penegakan hukum. Menurut Mahfud, skenario seperti ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, terlebih jika pengalihan penanganan perkara dan perkembangan penyidikannya tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Karena itu, transparansi dan kepastian hukum menjadi hal yang penting untuk memastikan setiap perkara ditangani secara akuntabel dan tuntas. Sahabat Kompas, akankah kasus yang menyeret Febri Adriansyah bakal diproses secara tuntas di Kejaksaan Agung? Ataukah KPK pada akhirnya akan mengambil alih penanganannya? Bahkan mungkinkah diperlukan keputusan dari otoritas yang lebih tinggi untuk menentukan arah penegakan hukum dalam perkara ini?